لا إله إلا الله. Allah subuh. Haikal belum bangun, Bah. Kal, Kal, oh Kal, 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 subuh Kal, bangun. Bangun aja Anwar, aku capek kali. Aku nggak tidur tadi malam sampai jam 2. Ayo Kal, subuh Kal, udah 3 hari nih loh kita terlambat bangun subuh. Yuk, yuk, jamaah yuk. Iya Anwar, nanti aku kode sholatnya. Lagian tadi malam viewersku sampai 50.000. Gimana coba? Kayak mana Kal? Ingat masih Kal, yang kita pertama kuliah harus janji, harus konsisten saat subuhnya. Yuk, 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 saat War, subuh. kau nggak tahu kayak mana capeknya aku, kayak mana tekanan di hidupku. Aku skripsi belum siap, organisasi mau ada acara besar, itu pun belum kelar. Aku harus ngupload channel YouTube, belum lagi endorse yang masuk. Kau enak Anwar, kau hidup cuma untuk fokus kuliah, sedangkan aku kayak gimana? Nih ST buat Haikal yang lagi viral. Viral apaan? Video Reels kamu kemarin itu tembus 100.000 viewers loh. Dan komenannya itu pujian semua Haikal. Oh iya, tadi aku ketemu Anwar nih di masjid. Dan dia cerita kalau udah seminggu ini kamu nggak sholat subuh. Dia kok lebay kali sih. Aku nggak ada sedikit pun niatan untuk bolos sholat, Bil. Aku capek, Bil. Aku tahu kamu capek Haikal, tapi kamu sadar nggak sih, semua konten kamu itu ngajarin orang tentang pentingnya sholat, tapi kamunya sendiri. Justru karena itu aku harus konsisten bikin konten, Bil. Ada ribuan orang yang terbantu karena kontenku. Mereka pada bilang kalau konten aku itu bisa bikin mereka tambah semangat kuliah. Bahkan mereka bisa semangat ibadah, Bil, karena kontenku. Tapi kalau kamunya aja nggak istiqomah, itu sama aja dengan kemunafikan Haikal. Bila jangan kayak guru ngaji lah. Sekarang zamannya dakwah kreatif. Aku harus ada action, harus ada konten, dan harus ada engagement. Iya, dan itu semua dimulai dari dirimu sendiri, Haikal. Dakwah yang paling kuat itu dilihat dari keteladanan, bukan dari angka viewersnya. Bill, aku ngerti kamu peduli. Tapi sekarang bukan waktunya, Bill. Deadline-nya udah harus ini sore itu kuliah.
Skripsimu bagus, Haikal. Ide cemerlang. Tapi Ada yang salah, Pak. tidak dengan skripsimu, Haikal. Tapi dengan ini. Akun YouTube dengan 500.000 subscriber. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak. Semoga bermanfaat ya, Pak. Bermanfaat untuk siapa, Haikal? Untuk mereka, followersmu, atau untuk egomu? Jaga sholat katamu dalam video. Padahal ketika tadi waktu subuh saya sholat, saya tidak melihat kamu berada di saf depan, Haikal. Padahal biasanya kamu selalu berada di saf depan. Haikal, kamu tahu kenapa saya terkenal sebagai dosen yang jarang meluluskan mahasiswa dengan cepat? Karena Bapak nuntut kesempurnaan kan, Pak? Bukan, Haikal. Saya dulu juga sama seperti kamu. Mahasiswa berprestasi, juara ini itu, aktif dalam organisasi. Dan saya juga pernah menjadi dai online. Ceramah saya didengar banyak orang. Pak, Bapak serius? Kita itu sama, Haikal. Ini saya waktu 15 tahun yang lalu. Sebagai host podcast Generasi Cahaya. Sempat menjadikan topik, namun apakah kamu tahu? Di belakang layar, saya masih sering meninggalkan sholat. Tidak lama kemudian, saya pingsan pada saat saya syuting konten. Saya didiagnosa penyakit keloid ekstrim dan anxiety disorder. Channel saya mati, follower saya menghilang, dan saya di drop out pada semester itu. Dan apakah kamu tahu, Haikal, apa yang paling saya sesali? Bukan saya takut kehilangan popularitas, Haikal, tetapi pada saat saya terbaring sendiri di rumah sakit, saya tidak punya apa-apa. Tanpa kamera, tanpa adanya viewers, saya hanya menyesali saya meninggalkan sholat untuk mengejar validasi orang lain. Ini Al-Quran yang menemani saya pada saat saya sendiri di rumah sakit. Saya berikan ke kamu ya, Haikal. Ambillah cuti dari semua aktivitas digitalmu, Haikal. Fokus pada skripsimu, fokus pada Allah. Kalau Allah saya tidak ada dalam hidupmu, maka semua kontenmu akan hampa. Tapi Pak, follower saya gimana, Pak? Mereka pada nungguin konten saya, Pak. Mereka itu tidak butuh kontenmu, Haikal. Mereka itu butuh Allah. Bagaimana kamu bisa menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka sedangkan kamu saya masih tersesat? Sudahlah, besok pagi pada waktu subuh, saya harap kamu berada di saf depan bersama orang-orang yang biasa kamu temui. Kok belum tidur, Kal? War, maaf ya War, soal pagi tadi. Aku salah ngomong, War. Udahlah, nggak apa-apa kok. Aku ngerti kok keadaan kamu sekarang. War, kau nggak capek? Kuliah tiap hari, sholat istiqomah, aktif dalam organisasi. Apa kau nggak pengen terkenal, War? Pernah. Tinggal lagi. Aku pernah buat channel YouTube, Kal. Dan pernah juga coba-coba buat konten motivasi, Kak. Tahu, Kal. Iya, War.
Kok aku nggak pernah tahu? Karena aku stop. Aku sadar. Aku salah niat. Tiap aku upload video, aku berpikir apakah ini bermanfaat atau gimana tanggapan mereka. Pas suatu malam, aku nangis sambil sujud. Aku sadar, aku lebih takut kehilangan penggemarku daripada kehilangan Allah. Ayah aku tukang gojek. Dia tidak punya akun sosial media. Tapi dia mengajarkanku satu hal. War, rezeki itu dari Allah. Jika kita menjaga hak Allah, Allah akan menjaga hak kita. Ketenaran itu adalah ujian, bukan setiap orang itu kuat. War, aku takut kalau aku bakal gagal, War. Aku bakal berhenti untuk upload video, War. Bagaimana dengan penggemarku, War? Mereka pasti akan hilang. Dan aku juga nggak akan relevan lagi, War. Justru kalau kita nggak sejalan sama Allah, itu yang akan berantakan itu Kal. Kau tahu kan, Rasulullah, beliau itu pemimpin umat. Beliau itu nggak pernah meninggalkan sholat malam. Sholat tahajud itu prioritas dia. Jadi, besok kita sholat subuh bareng ya Kak. Aku tunggu besok ya Kak. Baik, selamat malam semua. Assalamualaikum, guys. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman. Ya, baik. Malam ini saya akan membagikan tips cara agar menjadi mahasiswa yang produktif tanpa burnout. Yang pertama ialah tetap menjaga prioritas. Teman-teman tahu semua, tetap menjaga prioritas. Yang kedua, tetap konsisten atau istiqomah. Yang ketiga, jaga sholat. Yang tiga adalah jaga sholat. Malam ini saya akan membagikan tips cara agar menjadi mahasiswa yang produktif tanpa burnout. Yang pertama ialah tetap menjaga prioritas. Teman-teman tahu semua, tetap menjaga prioritas. Yang kedua, tetap konsisten atau istiqomah. Yang ketiga, jaga sholat. Yang tiga adalah jaga sholat. Kal, Kal, kenapa Kal? Kenapa Kal? Kal, kenapa Kal? Kal, kenapa Kal? Kal, minum dulu Kal. Pelan-pelan. Tenang, tenang, tenang. Pelan, pelan, pelan. Ya gitu, kan gitu. War, aku capek, War. Aku lelah, War. Aku banyak ngingetin orang tentang Allah. Sedangkan aku kayak gimana, War?
Bahkan sampai sekarang aku udah nggak kenal siapa Allah. Aku udah banyak meninggalin apa yang diperintahkan Allah. Tahan nafas ko dulu kal. Kayak gitu kal. Kal, ini penjara, bukan dakwah. War, aku udah jauh kali dari Allah. Aku nggak tahu aku kapan terakhir sholat, War. Aku harus kayak gimana? Dan aku harus mulai dari mana lagi, War? Kat, Kal, mulai dari sujud, tanpa konten, tanpa sosial media. Kamu sama Allah. Yuk, salat tahajud aku temanin. الله أكبر الله أكبر. Allah maafkan. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga, Haikal. Bapak kenal sama saya, Pak? Suja telah menceritakan tentangmu. Jadi, kamu boleh cerita kepada Bapak juga. Jadi, Pak, saya mau hiatus dari YouTube, Pak. Karena saya merasa saya kayak menipu diri saya sendiri, Pak. Bukan hiatus permanen, Haikal, tetapi memprioritaskan diri. Sembuhkan dulu dirimu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Jika Allah izinkan lagi, maka kamu boleh berdakwah dengan cara yang benar. Tapi, Pak, 500.000 orang yang follow saya, Pak. Pasti mereka akan kecewa, Pak. Kamu tahu, Haikal, Nabi Yunus pernah meninggalkan rumahnya karena frustasi. Tetapi Allah mengajarkannya, dakwah bukan tentang hasil, tetapi tentang mengikhlaskan. Kalau kamu berdakwah untuk validasi, maka kamu akan hancur. Tetapi kalau kamu berdakwah untuk Allah, satu orang saja yang tergerak, itu sudah cukup. Oh, Pak Adi, channel Bapak yang dulu itu nggak Bapak hidupkan kembali, Pak? Enggak lagi, Haikal. Sekarang aku berdakwah dengan cara yang lain. Mengajar kalian satu persatu, tanpa algoritma, tanpa views. Dan aku sekarang lebih bahagia dengan caraku berdakwah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua?
Semoga selalu sehat walafiat. Pada kali ini saya ingin membuat video klarifikasi saya atau video pengakuan saya terhadap konten-konten saya yang lalu. Jadi teman-teman, mengenai konten-konten saya yang lalu, saya merasa bersalah kepada teman-teman semua. Bahwasannya kemarin kan saya mengajak teman-teman untuk mengajak agar lebih giat belajarnya dan agar lebih giat ibadahnya. Namun teman-teman, itu saja tidak bisa saya jalankan dengan diri saya sendiri. Dan saya teman-teman akan menghentikan konten-konten saya maupun dari YouTube ataupun media sosial lainnya. Mungkin teman-teman semua bisa memaafkan saya dan bisa memaklumkan saya karena manusia tempat banyak salah. Jadi teman-teman, saya memohon maaf kepada teman-teman dan saya teman-teman akan menghentikan konten-konten saya maupun dari YouTube ataupun media sosial lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yakin Haikal mau upload videonya? Aku pun juga nggak tahu lagi mau ngapain, Bill. Dan aku harus melakukan hal ini. Kau lihat Kal, yang mereka butuhkan bukan konten sempurna tapi kejujuran. Aku kira mereka bakal ninggalin aku, Anwar. Kalau mereka ninggalin kau karena kau jujur, berarti mereka bukan audiens yang tepat Kal. Tapi mereka justru menghargai keberanian kau Kal. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.
Excellent Haikal. Skripsimu sudah bisa untuk mengikuti ujian. Selamat. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semua ini atas berkat bantuan Bapak. Bukan karena saya Haikal, tetapi itu karena kamu sudah percaya terhadap sistem Allah. Ada suatu hadis yang mengatakan, barang siapa yang memprioritaskan akhirat, maka akan Allah cukupkan urusannya di dunia. Sekarang saya telah merasakannya Pak. Jika saya mengerjakan skripsi, saya kerjakan dengan lebih tenang. Saya juga tidak terburu-buru. Dan syukurnya ekspektasi saya bahkan lebih baik hasilnya Pak daripada apa yang saya pikirkan. Itu karena ada barokah Haikal, barokah waktu, barokah pikiran, barokah dari sholat-sholatmu yang kau jaga. Oh iya, tentang channel YouTube-mu, Kalau masalah tentang channel YouTube saya Pak, untuk sekarang saya belum berani buka lagi Pak. gak usah terburu-buru Haikal. Kalau nanti Allah buka jalan, ingat, dakwah yang terbaik ialah dengan keteladanan, bukan dari hanya angka subscribers. Berarti Pak, skripsi saya sudah diterima kan Pak? Sudah terima Haikal. Pak, saya pamit ya Pak. Siap. Makasih Pak. Permisi, Kak Haikal, Ada yang bisa saya bantu? aku kemarin lihat video kakak yang maaf aku munafik. Video kakak itu buat aku nangis, Kak. Aku seperti kakak suka buat konten Islami, tetapi aku sendirinya belum istiqomah. Setelah lihat video kakak itu, aku jadi sadar dan aku mulai sholat rutin lagi. Terima kasih ya, Kak. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga Allah memudahkan perjalanan kamu ya. Amin. Terima kasih ya, Kak. Kakak sangat menginspirasi aku banget. Aku pamit ya, Kak. Iya. Aku tuh bangga sama kamu, Kal. Kamu bisa membuktikan kalau jatuh itu nggak masalah. Yang penting kamu bisa bangkit dengan cara yang benar. Kal, rupanya satu penggara itu lebih berharga daripada sejuta pengikut Kal. Haikal, apakah kamu tahu kenapa konten maaf aku munafik itu lebih berharga daripada konten-konten motivasimu yang sebelum-sebelumnya? Kenapa Pak? Karena itu bukan hanya konten Haikal, itu adalah jihad melawan ego. Karena jihad yang lebih baik adalah jihad melawan diri sendiri. Kamu menang, nak. Udah azan nih. Yuk kita sholat berjamaah yuk. حي على الصلاة. Di ujung ambisi, aku menemukannya. Bukan dalam sorak dunia yang fana. Aku bersujud dengan air mata. Bukan demi pujian manusia. Aku pernah berlari mengejar nama. Namun, semua itu hanya fata morgana. Aku pernah tersenyum di depan kamera. Namun, rapuh di sejadah yang hampa. Kini aku tahu, bahagia bukanlah viral semata. Bukanlah trending, bukanlah sorak-sorai fana. Bahagia adalah sujud penuh doa. Bahagia adalah hati yang dekat dengannya. Ya Allah, jangan biarkan aku buta oleh cahaya semu yang fana. Jangan biarkan aku tersesat oleh ambisi dunia. Karena kehilanganmu adalah kehilangan segalanya. Dan hanya engkau tujuan akhir manusia. Di ujung ambisi aku menemukan cahaya. Cahaya yang tak pernah sirna. Di ujung ambisi aku menemukan cinta. Cinta yang abadi bersamanya. Sekarang aku sudah berdakwah dengan cara yang lain. Karena jihad yang lebih baik.
Kau kepegang. Kau lah. Tapi alarmnya belum. Ambisi Production, ujung ambisi, aku menemukannya.